di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal P221 untuk poin A. Jadi yang pertama itu kita menghitung dulu cost equivalent-nya itu sebesar $85.000, kemudian residual value-nya itu $5.000, sehingga depresiasi cost-nya itu $80.000. Nah, untuk depresiasi untuk tahun 2022 ini, 2019-nya ini 8.000 diperoleh dari 80.000 dibagi 10. Kemudian untuk tahun 2020 dan 2021 ini sama, sehingga totalnya itu $24.000. Kemudian untuk depresiasi di tahun 2022 ini untuk cost equivalent-nya itu $85.000, sedangkan depreciation to 2022 itu sebesar 24.000, sehingga nilai buku pada 1 Januari 2022 itu $61.000. Kemudian book value tersebut dikurangi nilai residu sebesar 3.000, sehingga depresiable cost-nya itu sebesar $58.000. Sehingga untuk depresiasi pada tahun 2022 itu sebesar 14.500 dari 58.000 dibagi 4. Untuk jurnalnya itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi equipment sebesar 14.500. Kemudian yang kedua ini menghitung untuk bangunannya. Jadi cost of buildingnya ini $300.000. Nah, untuk depresiasi untuk tahun 2022 ini, 2020-nya itu $60.000 dan 2021-nya ini $48.000, sehingga nilai buku pada 1 Januari 2022 ini sebesar $192.000. Kemudian $192.000 ini dikurangi residual value atau nilai residunya itu sebesar $30.000, sehingga depresiasi cost-nya itu sebesar $162.000. Nah, untuk building ini depresiasi pada tahun 2022-nya ini sebesar $20.250 diperoleh dari $162.000 dibagi 8. Nah, untuk jurnalnya ini beban depresiasi pada akumulasi depresiasi bangunan sebesar $20.250. Kemudian untuk yang ketiga ini kita menghitung depresiasi pada tahun 2020. Ini depresiasi di 2020 yang tercatat itu $7.500 dan yang harus tercatat itu sebenarnya $6.500. Ini diperoleh dari 120 dikurangi 16.000 dibagi 8, kemudian dikali setengah, sehingga selisih dari depresiasi yang tercatat dan yang seharusnya itu adalah sebesar $1.000. Nah, untuk tahun 2021 ini ya yang tercatat itu sebesar 15.000, sedangkan yang seharusnya dicatat itu adalah sebesar $13.000, sehingga selisih di antara keduanya itu sebesar 2.000. Nah, total selisih dari kedua tahun tersebut adalah sebesar 3.000. Kemudian untuk jurnalnya ini, yang pertama beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin itu sebesar 13.000, yang mana ini diperoleh dari depresiasi yang seharusnya dicatat pada tahun 2021, yaitu cara menghitungnya dengan 120.000 dikurangi 16.000 kemudian dibagi 8. Nah, untuk jurnal yang kedua ini akumulasi depresiasi mesin pada return earning sebesar 3.000, yang mana 3.000 ini merupakan jumlah selisih dari penyusutan tahun 2020 dan juga 2021. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban kedua dari soal P221. Jadi yang untuk soalnya yaitu tampilkan laba bersih komparatif untuk tahun 2021 dan 2022. Lalu laba sebelum biaya penyusutan adalah $300.000 pada tahun 2022 dan $310.000 pada tahun 2021. Abaikan pajak. Jadi untuk tahun 2022 yaitu income before depreciation expense-nya yaitu $300.000 yang diperoleh dari soalnya, dan juga untuk tahun 2021 $310.000 itu juga berasal dari soalnya. Nah, untuk depreciation expense pada tahun 2022 yaitu $47.750 dan untuk tahun 2021 yaitu $69.000 yang didapat dari nilai equipment-nya pada tahun 2022 yaitu 14.500 dan buildingnya 20.250, mesinnya 13.000 dan didapat 47.750 yaitu di tahun 2022. Untuk tahun 2021 equipment-nya yaitu $8.000, buildingnya 48.000, mesinnya $13.000, yang dimana jumlahnya yaitu $69.000 yaitu untuk tahun 2021. Dan untuk net income-nya yaitu pada tahun 2022 adalah $252.250 dan untuk tahun 2021 yaitu $241.000.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P22 nomor 2. Nah, pada soal A kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana setiap perubahan atau koreksi harus ditangani dalam catatan akuntansi dan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Nah, yang pertama itu kesalahan perhitungan piutang tak tertagih pada tahun 2019 adalah perusahaan salah mengurangi biaya piutang tak tertagih sebesar 10.000 dan cara perhitungan ini tidak sesuai dengan aturan akuntansi, di mana perubahan tingkat pengalaman harus dianggap sebagai perubahan estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Yang kedua, perubahan biaya rata-rata ke FIFO dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif, yang artinya harus diterapkan juga pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada dua jawaban. Yang pertama, terjadi kesalahan perhitungan persediaan tahun 2021, sehingga laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 harus dibuat ulang. Lalu yang kedua itu cara perusahaan menyelesaikan permasalahan hukum sudah tepat. Selanjutnya di soal yang kedua itu disajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga 2022 dan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Jadi, di sini kita membuat laporan laba rugi komparatif untuk tahun 2019 hingga 2022. Yang pertama ada laba bersih yang belum disesuaikan. Nah, pada tahun 2019 sebesar 140.000, tahun 2020 sebesar 160.000 dan tahun 2021 sebesar 205.000, tahun 2022 sebesar 276.000. Yang pertama itu ada penyesuaian biaya piutang tak tertagih pada tahun 2019 sebesar min 10.000 karena tak tertagih jadinya min. Lalu yang kedua, penyesuaian persediaan FIFO. Nah, pada tahun 2019 itu sebesar 15.000, tahun 2020 sebesar 5.000, dan tahun 2021 sebesar 10.000, tahun 2022 sebesar min 16.000 karena dirubah ke FIFO sehingga nilainya itu menjadi mengecil. Lalu yang ketiga ada kelebihan persediaan tahun 2021 sebesar 14.000 karena kelebihan persediaan akhir. Sedangkan tahun 2022 perlu disesuaikan juga. Jadi itu min 14.000 karena jika lebih nanti akan mempengaruhi tahun selanjutnya. Lalu yang keempat terakhir ada pendapatan bersih yang telah disesuaikan, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 145.000, tahun 2020 165.000, tahun 2021 sebesar 201.000 dan tahun 2022 jumlahnya 274.000. Baik, untuk mencatat jurnalnya sendiri ada retainer earning itu sebesar 3.500 masuk di debit, ada sales commission payable itu 2.500 dan sales commission expense itu 1.000 masuk di kredit. Lalu nomor 2 ada cost of goods sold itu 25.700 masuk di debit. Ada retainer earnings sebesar 19.000, ada inventory sebesar 6.700 masuk di kredit. Ada accumulate, yang nomor 3 ada accumulate depreciation equipment itu sebesar 4.800 masuk di debit, ada depreciation expense sebesar 4.800 di kredit. Lalu yang nomor 4 ada work in process sebesar 45.000. Lalu selanjutnya ada deferred tax liability itu sebenarnya 18.000, itu dari 45.000 dikali 40%. Hasilnya 9.000. Lalu ada retainer earning itu sebesar 36.000. Lalu untuk mencatat working notes di sini ada 3 tahun, yaitu 2018, 2019, dan 2020. Yang pertama ada beginning inventory, di 2018 tidak tercatat, di 2019 itu sebesar 16.000 dolar, lalu di 2020 sebesar 19.000 dolar. Lalu selanjutnya ada ending inventory, di sini mengalami penurunan di 2018 sebesar 16.000 dolar, di 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 19.000 dolar, dan di 2020 tidak mengalami penurunan sebesar 6.700. Lalu di sini ada overstatement atau understatement. Di 2018 itu mengalami penurunan yaitu 16.000, totalnya 16.000, lalu di 2019 di sini totalnya keseluruhan itu 3.000, dan di 2020 sebesar 25.700. Lalu nomor 3 ada cost of equipment sebesar 100.000. Lalu ada depreciation sebelum tahun 2020 itu sebesar 36.000 tapi mengalami penurunan. Lalu ada book value di sini sebesar 64.000
dan depreciation already record. Selesai pencatatan, di sini tuh sebesar 12.800. Lalu di sini selanjutnya ada $64.000 itu dibagi 8 yaitu 8.000. Jika di total semuanya di sini ada $4.800.